Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Rismawati selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Elin Humaira dengan NPM 21403030098 dan rekan saya Handi Isa Janan dengan NPM 21103030026 dan Dea Eka Puji Lestari dengan NPM 21203030059. Izin untuk mempresentasikan materi mengenai senyawa karbon yaitu benzena dan turunannya dan polimer. Baik, yang pertama yaitu benzena serta turunannya. Pengertian dari benzena. Benzena termasuk senyawa karbosiklik, yaitu senyawa karbon yang memiliki rantai karbon tertutup. Di antara senyawa karbosiklik, benzena mempunyai struktur dan aroma khas sehingga sering disebut senyawa aromatik. Karena golongan senyawa ini kebanyakan mempunyai aroma yang khas atau sedap. Meskipun ada juga senyawa golongan ini yang tidak mempunyai aroma. Benzena pertama kali disintesa pada tahun 1825 oleh Michael Faraday dari suatu gas yang saat itu dipakai untuk lampu penerangan. Para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan bahwa rumus molekul benzena adalah C6H6. Mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dari alkena atau alkunan. Benzena tidak dapat mengalami adisi atau oksidasi, sehingga reaksi umumnya adalah reaksi substitusi. Pada tahun 1865, Friedrich August Kekule berhasil menerangkan struktur benzena. Keenam atom karbon pada benzena tersusun melingkar berupa segi-segi 6 beraturan dengan sudut ikatan 120 derajat. Next. Berdasarkan suatu analisis, ikatan rangkap dua karbon-karbon pada benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut resonansi. Adanya resonansi pada benzena ini menyebabkan ikatan pada benzena menjadi stabil, sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diadisi oleh air brom. Berikut adalah bentuk resonansi benzena di mana tanda panah kanan kiri menyatakan bahwa senyawa benzena mengalami resonansi. Next. Selanjutnya ada pembuatan benzena. Pembuatan benzena yang pertama dengan polimerisasi asetilena. Polimerisasi asetilena yaitu dengan mengalirkan asetilena melalui pipa kaca yang pijar. Yang kedua, dengan memanaskan fenol dengan seng atau zinc. Benzena dapat disintesis dari fenol melalui reaksi reduksi. Proses ini akan membawa uap fenol melewati serbuk halus zinc atau seng yang dipanaskan, kemudian debu tersebut akan mengurangi adanya uap untuk membentuk benzena. Next. Dengan dekarboksilasi asam benzoat dan garamnya. Benzena disintesis dari asam aromatik melalui reaksi dekarboksilasi. Pada proses ini, garam natrium dari asam benzoat, yaitu natrium benzoat, dipanaskan dengan kapur tohor atau kalsium oksida untuk menghasilkan benzena bersama dengan natrium karbonat. Selanjutnya dengan hidrolisis asam benzena sulfonat. Benzena disintesis dari asam benzena sulfonat melalui reaksi hidrolisis. Pada proses ini, benzena sulfonat diberikan uap air sangat panas hingga membentuk benzena dan asam sulfat. Next. Dengan destilasi bertingkat tir batubara. Pada destilasi bertingkat tir batubara, selain dihasilkan benzena, juga diperoleh zat-zat lain, misalnya tokrena, silena, naftalena, antrosena, fenantrena, fenol, dan kresol. Yang terakhir yaitu dengan reforming nafta industri petrokimia. Berikut gambaran pembuatan benzena melalui reforming nafta industri petrokimia. Next. Senyawa turunan benzena.
Yang pertama ada turunan benzena dengan satu gugus fungsional. Senyawa turunan benzena ini memiliki satu atom H pada benzena yang digantikan posisinya. Adapun cirinya yaitu benzaldehid. Salah satu atom H-nya diganti oleh gugus turunan alkana aldehid. Selanjutnya klorobenzena, salah satu atom H-nya diganti oleh gugus haloalkana, sedangkan diklorobenzena diganti oleh klor. Nitrobenzena, salah satu atom H-nya diganti oleh gugus nitrogen oksida. Kemudian fenol, salah satu atom H-nya diganti oleh gugus turunan alkana jenis alkohol karena fenol bergugus fungsi rantai utama berupa alkohol. Next. Yang kedua ada turunan benzena dengan gugus fenil. Senyawa turunan benzena dengan salah satu atom H-nya digantikan oleh gugus fungsi substituen. Selain gugus fungsional memiliki ciri yaitu diganti oleh gugus fungsi lain, yaitu berupa deretan homolog hidrokarbon. Kemudian benzena terikat pada deret homolog hidrokarbon. Benzena juga bisa terikat pada salah satu cabang rantai utama, yaitu turunan alkana. Next. Yang ketiga ada turunan benzena dengan gugus benzil. Senyawa turunan benzena ini terdiri dari cincin benzena yang melekat pada CH2 kelompok. Formula kimianya adalah C6H5CH2. Benzil adalah radikal monovalen yang berasal dari toluena. Adapun gugus ini memiliki ciri yaitu kelompok tata nama bergugus benzil adanya substitusi atom hidrogen pada toluena. Selalu memiliki gugus CH2 yang terikat pada salah satu sisi benzena menggantikan satu atom H. Kata benzil selalu didahulukan dibandingkan cabang berikutnya pada benzil. Baik, saya lanjutkan. Next. Yang keempat ada turunan benzena dengan dua gugus fungsional. Senyawa turunan benzena dengan dua gugus fungsional maka akan memiliki 3 buah isomer, yaitu isomer posisi orto, meta, dan para. Adapun gugus ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. Ada 2 atom H pada benzena yang digantikan posisinya oleh atom lain. Yang kedua, 2 atom yang digantikan bisa berjenis sama atau berbeda. Yang ketiga, penamaannya berdasarkan prioritas atom-atom yang digantikan menjadi rantai utama. Yang keempat, dikenal dengan istilah orto, meta, para untuk menentukan posisi atom yang tidak menjadi rantai utama. Next. Yang kelima, turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional. Senyawa turunan benzena ini dapat mengandung gugus fungsional yang sama atau berbeda. Adapun cirinya yaitu sebagai berikut. 3 atom H pada benzena digantikan posisinya dengan atom-atom yang lain, bisa saja atom sejenis maupun berbeda. Penamaan dilakukan tanpa melihat orto, meta, para, melainkan berdasarkan penentuan urutan prioritas rantai induk lalu penomoran. Terakhir, termasuk jenis turunan benzena yang fungsinya sangat besar, contohnya TNT untuk bahan peledak. Yang keenam, itu turunan benzena dari gabungan cincin benzena. Senyawa turunan benzena ini memiliki struktur molekul yang terdiri dari 2 atau lebih cincin benzena yang bergabung pada posisi tertentu. Next. Adapun sifat-sifat benzena ada 2, yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika benzena yaitu benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna. Benzena berwujud cair pada suhu ruang yaitu 27 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, titik leleh benzena yaitu 5,5 derajat Celcius. Densitasnya 0,88, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar, seperti eter dan tetraklorometana. Sifat kimianya yaitu bersifat karsinogenik atau bersifat racun, merupakan senyawa non-polar, tidak begitu reaktif, tapi mudah terbakar, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Kemudian reaksi-reaksi pada benzena.
reaksi yang pertama yaitu reaksi oksidasi pada benzena. Benzena teroksidasi oleh oksigen melalui reaksi pembakaran. Reaksi ini menghasilkan karbon dengan kadar yang tinggi. Next. Yang kedua ada reaksi adisi pada benzena. Reaksi adisi pada benzena terdiri dari reaksi hidrogenasi dan reaksi klorinasi. Reaksi hidrogenasi merupakan yaitu benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen, membentuk sikloheksana. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi tidak melibatkan ikatan rangkap benzena tetapi radikal bebas. Next. Reaksi klorinasi. Benzena bereaksi dengan klorin pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan cahaya kuat seperti sinar UV. Next. Ketiga ada reaksi substitusi pada benzena. Reaksi substitusi pada benzena terdiri dari reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Reaksi ini yaitu benzena bereaksi dengan gugus alkil R dari haloalkana, membentuk alkil benzena dengan bantuan katalis aluminium triklorida. Katalis ini membantu pembentukan elektrofil R+ dengan muatan parsial positif pada atom C yang awalnya mengikat halogen. Next. Reaksi yang kedua yaitu reaksi halogenasi pada benzena. Benzena dapat bereaksi dengan halogen dengan bantuan katalis seperti AlCl3 dan FeBr3 dalam gelap. Katalis ini berfungsi untuk mempolarisasi molekul halogen dengan menerima sepasang elektron dari salah satu atom halogen. Dengan demikian, salah satu molekul ujung halogen akan mempunyai muatan parsial positif D+, dan bertindak sebagai elektrofil untuk menyerang cincin benzena yang nukleofilik. Next. Reaksi nitrasi pada benzena. Benzena bereaksi lambat dengan asam nitrat HNO3 pekat pada suhu 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, asam nitrat ini dicampur dengan asam sulfat H2SO4 pekat. Pencampuran ini menghasilkan elektrofil NO2+ melalui reaksi sebagai berikut. Next. Yang keempat, reaksi sulfonasi pada benzena. Benzena dapat bereaksi dengan SO3 dalam H2SO4 pekat membentuk asam benzena sulfonat. Di dalam reaksi, cincin benzena yang kaya akan elektron diserang oleh elektrofil SO3 dengan muatan parsial positifnya pada atom S. Next. Reaksi formasi Gattermann-Koch pada benzena. Benzena bereaksi dengan formil klorida, membentuk benzaldehid dengan bantuan katalis AlCl3 dan HCOCl yang bersifat tidak stabil dibuat dengan mencampurkan CO dan HCl. Selanjutnya, katalis membantu terbentuknya elektrofil H sama dengan O+, di mana atom C yang bermuatan parsial positif akan menyerang cincin benzena. CO plus HCl berresonansi dengan HCOCl dan HCOCl plus AlCl3 menjadi Hc sama dengan O plus AlCl4. Next. Yang keenam ada reaksi asilasi Friedel-Crafts pada benzena. Benzena bereaksi dengan gugus asil RCO dari asil klorida RCOCl membentuk asetofenon yaitu metilfenilketon dengan bantuan katalis AlCl3. Katalis membantu pembentukan elektrofil RCO+ dengan muatan parsial positif pada atom C. CH3COCl plus AlCl3 menjadi CH3C sama dengan O+ plus AlCl4-. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Handi. Saya persilahkan kepada Handi. Baik, saya lanjutkan lagi mengenai tata nama benzena. Semua senyawa benzena yang mengandung cincin termasuk ke dalam jenis senyawa turunan benzena. Pemberian nama pada senyawa-senyawa tersebut kurang lebih sama seperti pada alkana. Pada benzena, cincin benzena dianggap sebagai rantai utama, sedangkan substituensnya dianggap sebagai cadang. Menurut ilmu kimia, ada penanaan dengan cara iupat dan dengan cara trivial. Menurut iupat, pada senyawa turunan benzena,
yaitu dengan menuliskan nama buku substituen lalu diikuti dengan kata benzena. Sedangkan menurut tata nama secara trivial yaitu dengan menuliskan kata fenil lalu diikuti dengan nama buku substituennya. Untuk memudahkan penamaan senyawa turunan benzena, maka senyawa ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu benzena monosubstitusi, benzena disubstitusi, dan benzena polisubstitusi. Yang pertama ada tata nama benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi adalah benzena dengan satu substituen alkil. Benzena ini diberi nama sebagai turunan benzena seperti pada etil benzena. Untuk sistem IUPAC-nya, pada benzena monosubstitusi tetap memakai nama umum untuk beberapa benzena, misalnya pada toluena, fumena, dan styrena. Nama-nama umum seperti halnya fenol, anilina, benzaldehida, antrabenzoat, dan anisol pun juga dapat tetap digunakan dalam sistem IUPAC. Selanjutnya ada tata nama benzena disubstitusi. Pada benzena monosubstitusi ini adalah benzena dengan 2 substitusi alkil. Penentuan benzena pada disubstitusi ini antara lain langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada menentukan posisi substituennya, yaitu pada posisi 1,2 atau posisi 1,3 atau posisi 1,4. Yang selanjutnya ada menentukan nama substituen dalam urutan alfabetnya. Dan yang terakhir adalah dengan menambahkan akhiran benzena. Seperti contoh di pada layar terlihat pada gambar bahwa senyawa benzena disubstitusi tersebut berada pada posisi 1,4, maka disebut dengan sebutan para atau P strip. Selanjutnya ada substituen bromo, yaitu dengan dilambangkan huruf B, sehingga bromo ini lebih dulu dibanding dengan substituen etil pada alfabet, sehingga nama senyawanya di samping yaitu P strip bromo etil benzena. Selanjutnya, jika salah satu di antara 2 substituennya terikat pada cincin benzena yang memberikan nama khusus seperti pada toluena, anilina, maka senyawa tersebut diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Apabila kedua substituennya tidak memberikan nama khusus, maka masing-masing substituennya diberi nomor, serta namanya pun diurutkan berdasarkan urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Selanjutnya ada tata nama benzena polisubstitusi. Apabila terdapat 3 atau lebih substituen terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituennya akan ditunjukkan oleh sebuah nomor. Adapun langkah-langkah tata nama benzena polisubstitusi ini secara singkat yaitu yang pertama adalah dengan menyebutkan semua substituen yang terikat beserta nomornya. Urutan penomoran substituennya sesuai dengan alfabet dan dimulai dari angka yang terkecil. Yang selanjutnya adalah dengan menambahkan kata benzena, yaitu sebagai akhiran. Sebagai contoh terlihat pada layar bahwa pada benzena polisubstitusi tersebut terikat pada nomor 1, 2, dan 4, sehingga namanya yaitu 1 strip bromo, strip 2 strip kloro, strip 4 strip nitrobenzena. Selanjutnya, jika salah satu substituennya memberikan nama khusus, maka akan diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Sedangkan apabila semua substituennya tidak memberikan nama khusus, maka posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Selanjutnya, setelah mengetahui tata nama pada benzena, adalah kita mengetahui kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bahwa ada beberapa turunan senyawa benzena. Yang pertama ada
toluena atau metilbenzena. TNT merupakan senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Campuran dari toluena, HNO3, dan asam sulfat pegat akan membentuk senyawa 2,4,6-trinitro-toluena atau TNT. Toluena biasanya digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT sebagai ledakan. TNT merupakan senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak. Apabila TNT dioksidasi dengan Na2CrO7 dalam asam sulfat pegat, maka akan dibentuk trinitrobenzena atau TNT yang mempunyai daya ledak lebih kuat daripada TNT. Selanjutnya ada stirena. Stirena biasanya digunakan sebagai bahan dasar buatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena ini banyak digunakan untuk membuat bahan-bahan isolator listrik, boneka, sol sepatu, bahkan piring dan cangkir. Selanjutnya ada anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina ini dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Anilina juga dapat digunakan dalam industri obat sulfat, yaitu contohnya seperti 4-aminobenzena sulfonamida untuk antibakteri. Selanjutnya ada fenol. Fenol merupakan kristal tak berwarna, berbau tajam, dan bersifat antiseptik. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Fenol juga berguna pada pemurnian minyak pelumas dan bahan baku pembuatan plastik. Selanjutnya ada paracetamol. Paracetamol memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, tapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif ini. Namun perlu diingat pula bahwa penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Selanjutnya ada asam benzoat. Asam benzoat merupakan asam lemak dan bersifat sebagai pengawet. Dalam kehidupan sehari-hari, asam ini diperdagangkan dalam bentuk garam atau benzoat. Benzena ini biasanya digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Selanjutnya ada asam benzena sulfonat atau ABS. Deterjen yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mengandung ABS yang berperan sebagai bahan aktif. Senyawa ABS memiliki sifat pembersihan yang sangat baik. Senyawa ini juga bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut dalam air. Selanjutnya ada vinyl klorida atau monoklorobenzena. Benzena ini biasanya digunakan dalam industri cat dan untuk mensintesis senyawa-senyawa lain. Selanjutnya ada asam salisilat. Jenis turunan benzena ini banyak digunakan untuk obat gosok. Obat gosok tersebut bernama minyak gondopro. Selanjutnya ada BHT dan BHA. Kedua senyawa turunan benzena tersebut digunakan untuk mencegah bau tengik pada minyak dan mentega. Setelah membahas mengenai benzena dan senyawa-senyawa turunannya, kita akan membahas mengenai polimer di alam atau lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian polimer. Kata polimer berasal dari kata Yunani kuno poli yang berarti banyak dan mer yang berarti sebagian. Dengan demikian, definisi dari polimer dapat dimaknai sebagai sebuah molekul rantai panjang yang terdiri atas sejumlah besar atau repeating unit atau unit terulang dengan struktur yang identik atau monomer. Pada umumnya, polimer terdiri atas paling sedikit 100 monomer. Gabungan 2 monomer disebut dimer, 3 monomer disebut trimer, 4 monomer disebut tetramer, dan seterusnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dea. Untuk Dea dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu teknik pembuatan polimer. Yang pertama ada polimerisation atau polimerisasi massa. Polimerisasi massa merupakan teknik yang sederhana dan menghasilkan polimer dengan tingkat kemurnian yang tinggi, hanya memerlukan monomer awal yang larut dalam pelarut dan kadang-kadang reagen pengubah rantai untuk mengontrol berat molekul dari polimer.
Keuntungan dari teknik ini adalah presentasi hasil yang tinggi, pengambilan kembali polimer dari larutan relatif mudah, dan adanya kemungkinan pemilihan campuran polimerisasi menjadi produk akhir. Kendala dari teknik ini yaitu kesulitan dalam menghasilkan panas yang dihasilkan selama polimerisasi. Contoh polimer yang dibuat melalui teknik polimerisasi massa adalah polystyrene dan poli atau metil metaklirat. Selanjutnya yaitu solution polymerization, polimerisasi atau polimerisasi larutan. Pada proses ini, monomer dilarutkan dalam pelarut non-reaktif yang mengandung katalis. Larutan yang digunakan dalam polimerisasi larutan yaitu yang dapat berfungsi sebagai high thermal conductivity atau penghantar panas yang sangat baik. Dalam memilih pelarut perlu dipertimbangkan persyaratan sebagai berikut. Baik reagen pemula dan monomer harus larut dalam pelarut tersebut, dan pelarut memiliki karakteristik rantai dan titik leleh serta titik-titik yang sesuai dengan kondisi polimerisasi. Pemilihan pelarut dipengaruhi beberapa faktor seperti titik dapat, harga, dan sifat hasil. Kendala nyata dari polimerisasi larutan ini adalah dan perlunya tahapan terpisah dalam pengambilan kembali larutan. Yang ketiga yaitu suspension polymerization atau polimerisasi suspensi. Pada polimerisasi suspensi digunakan reagen awal dan monomer yang tidak larut dalam air. Oleh karena itu, reaktor dilengkapi dengan pengaduk dan reagen pengubah rantai untuk mengontrol berat molekul. Adapun monomer yang terdiri atas reagen pemula dan reagen pengubah rantai akan terbentuk dengan ukuran diameter antara 50 sampai 200 mikrometer dan bertindak sebagai reaktor mini. Pelekatan satu sama lain dari tetesan yang lengket ini dicegah oleh penambahan koloid pelindung. Biasanya digunakan poli atau vinil alkohol dan dengan pengadukan secara terus-menerus. Pada akhir polimerisasi, partikel akan dilanjutkan dengan tahap pencucian. Yang keempat yaitu emulsion polymerization atau polimerisasi emulsi. Teknik ini menggunakan air sebagai reagen penyalur panas. Selain monomer digunakan juga reagen pemula yang larut dalam air, reagen pengubah rantai, dan surfaktan. Perbedaan utama antara polimerisasi suspensi dan polimerisasi emulsi adalah bahwa pada polimerisasi emulsi reagen pemula harus larut dalam air. Polimerisasi dimulai ketika reagen radikal pemula memasuki misel yang terdiri atas monomer. Suspensi dari partikel polimer dalam air tersebut lateks yang sangat stabil, dan polimer dapat dipisahkan dengan proses koagulasi dari lateks dengan asam atau garam. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama ada polimer alam.
Polimer yang dapat dieksploitasi dari alam secara langsung. Polimer alam dapat berasal dari 3 sumber, yaitu tumbuhan seperti katun, kapas, dan karat alam. Yang kedua yaitu hewan seperti kura dan wol. Yang ketiga yaitu mineral seperti asbes. Yang berikutnya yaitu polimer sintesis, yaitu polimer yang dibuat manusia, biasanya menggunakan bahan baku minyak mentah dan gas alam. Contohnya polietena, polipropena, PVC, polivinil alkohol, teflon, dan lain-lain. Berikutnya yaitu penggolongan polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Homopolimer adalah polimer yang disusun dari monomer sejenis, contohnya PVC, PTFE, dan selulosa. Contoh homopolimer pada PVC yang tersusun dari monomer vinyl klorida. Itu dari vinyl klorida menjadi polyvinyl klorida. Berikutnya yaitu copolimer, adalah polimer yang tersusun dari polimer tidak sejenis. Contohnya DNA, bakelit, dan melamin. Contoh pada SBR menggunakan monomer stirena dan butadiena adalah karet sintetis yang sering digunakan untuk bahan kendaraan bermotor. Untuk reaksinya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan reaksi pembentukannya. Polimerisasi dibedakan menjadi 2, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Sebelumnya penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Polimer berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, polimer termoplast. Polimer termoplast adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer ini apabila dipanaskan akan meleleh dan dapat dilebur untuk dicetak kembali. Contohnya polietilene, polipropilena, dan PVC. Polymosting adalah polimer yang tahan panas. Polimer ini jika dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Contohnya melamin dan bakelit. Berikutnya yaitu selanjutnya yaitu penggolongan polimer berdasarkan reaksi pembentukan. Berdasarkan reaksi pembentukan polimer dibedakan menjadi 2 tipe tadi. Yang pertama yaitu polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang ikatan rangkap atau ikatan tadi. Pada reaksi ini monomer membuka ikatan rangkap lalu berikatan dengan monomer lain sehingga menghasilkan polimer ikatan tunggal atau ikatan cepat. Yang kedua yaitu polimerisasi kondensasi. Dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua substansi beda dari masing-masing monomer. Contoh etilen dan glikol. Untuk reaksinya yaitu seperti pada gambar di bawah ini, menghasilkan etilen glikol menghasilkan polietilen glikol plus air. Yang berikutnya
Berikutnya yaitu contoh reaksi polimerisasi adisi. Yang pertama, reaksi polimerisasi dari alkena menjadi polialkena. Reaksinya seperti itu, reaksi pembentukan polietilena atau polietena, yaitu etena menjadi polietilena. Reaksinya seperti pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya yaitu lanjut. Berikutnya adalah polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, polietilena. Polietilena banyak digunakan untuk membuat kantong plastik, jas hujan, bungkus makanan, dan seterusnya. Yang kedua ada polipropilena. Polimer sejenis ini seringkali digunakan untuk membuat benang atau benang untuk karpet dan baju. Yang ketiga ada PVC. PVC sering digunakan untuk membuat pipa, pelapis lantai, jalan kereta api, kantong sampah, kaca, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu ada poliakrilonitril. Varian yang banyak digunakan sebagai bahan membuat baju, kaos kaki, dan karpet. Yang kelima ada teflon. Teflon biasanya digunakan sebagai alat-alat masak, ranjang, dan pelapis tangki di pabrik bahan kimia dan lainnya. Yang keenam ada polisterina. Polimer adisi biasanya digunakan untuk membuat tangkai sikat gigi dan karet busa. Yang ketujuh ada bakelit. Polimer ini sifatnya tahan panas dan banyak digunakan untuk membungkus alat-alat listrik. Yang kedelapan ada plexiglass. Polimer ini digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil atau kaca akrilik. Yang ke-9 ada nilon 66. Nilon digunakan untuk banyak hal seperti serat karpet, pakaian, airbag, ban, tali, selang, dan stocking, parasut, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu neoprena. Neoprena dimanfaatkan untuk bahan membuat selang, karet, sarung tangan, dan sebagainya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan dilakukan di WA Group. Untuk itu, kelompok 11 mohon undur diri. Apabila banyak kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.